Terus sekali katakan dari dasar kita tauhidnya lurus, tauhidnya benar, itu insya Allah apa yang kita laksanakan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tauhidnya melenceng, bahkan sekarang dibungkus dengan berbagai macam bungkus yang menarik. Kalau dulu ada yang namanya dukun, sekarang mungkin kalau orang modern tidak lari ke dukun, maka itu pada sekarang tetap perlu memahami apa sih sebenarnya syirik. Yang antara syirik kuno dengan modern itu ya sebetulnya tidak jauh beda, cuma kemasan dan bungkusnya saja yang berbeda ya. Nah, Bapak dan hadirin sekalian, syirik itu secara bahasa bisa dikatakan demikian, bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk Allah, yaitu dengan sesuatu baik dalam dimensi rububiyah maupun dimensi mulkiyah maupun dimensi ilahiyah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara nyata terang-terangan maupun secara tersembunyi. Dan syirik ini adalah sebesar-besar maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat dalam seringkali syirik yang dalam arti dimensi rububiyah, itu misalnya kita meyakini adanya makhluk yang mampu menolak segala kemudaratan dan meraih manfaatan. Ya, ada ini diyakini, ada juga yang dianggap membawa berkah, ya entah itu berupa batu, ya kan, batu akik, atau berupa apa itu, itu semua bisa menjadikan kita muslim. Dan ini disebut dengan dari segi rububiyahnya. Namun dari segi mulkiyahnya, kekuasaan Allah, ya, dalam dimensi segala, misalnya kita mematuhi sepenuhnya ya, para penguasa non muslim, mematuhi sepenuhnya bukan karena terpaksa, ya. Disampaikan menyatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal pemimpin non muslim itu seringkali menghalalkan segala cara dan bahkan mungkin menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah kepemimpinan itu sebenarnya suatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim. Karena bukan hanya persoalan strategi kehidupan di dunia, tetapi ini juga masalah akidah, masalah iman. Kalau sumpah, jangan sumpah ya. Paling tidak kalau sudah memang mentok, dan jangan gampang sumpah. Kalau ada pedagang atau orang yang gampang sekali bersumpah, jangan tidak percaya. Karena orang yang suka bersumpah itu dia nggak punya rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya untuk menutupi kekurangannya, wallahi, demi Allah dan lain sebagainya. Sumpahnya nggak salah, tetapi sering bersumpah itu jelas-jelas dia itu sebenarnya untuk menutupi kesalahan saja. Di dalam Al-Quran sangat ditekankan agar kita jangan terlalu percaya kepada orang yang sudah itu. Bukan mantra. Kalau mantra itu biasanya berkolaborasi dengan makhluk. Syirik kecil yang lainnya yang ini banyak terjadi di masyarakat kita, sihir. Nah, sihir ini berbeda dengan hipnotis. Kalau sihir ini biasanya berkolaborasi dengan jin, menggunakan jin. Orang yang disihir bisa menjadi kata. Bisa kalau memang ada. Dan sihir itu sebelum Islam datang sudah ada. Sejak zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu juga menghadapi manusia atas sihir. Nabi Musa juga menghadapi Fir'aun dan para sihir. Tapi dengan kekuasaan Allah bisa dikalahkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Nah, sampai sekarang orang yang menganut sihir itu masih ada. Dia seringkali berkolaborasi dengan makhluk Allah, dengan jin dan sebagainya. Dia bisa terbang dan lain sebagainya. Tapi kalau hipnotis itu hipnoteria itu beda. Itu salah satu bagian dari ilmu psikologi yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Makanya siapa? Hati-hatian itu bukan dengan jin, tidak. Itu dengan
pengobatan. Untuk pengobatan itu salah satu bagian daripada ilmu psikologi. Kalau itu bisa dipelajari oleh siapapun juga. Asal kita. Selanjutnya, kurban kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh orang. Kalau di masa lalu dulu, di masa zaman-zaman purba dulu, ya termasuk di tanah Jawa, di Indonesia, itu kalau ingin supaya gunung Merapi itu tidak meletus, maka dikorbankan gadis, dicari gadis yang paling cantik untuk dipersembahkan kepada gunung tersebut. Kan saya mbak sudah gadis cantik juga di sini ya. Itu jelas-jelas perbuatan muslim, ya. Atau juga, ya, banyak kan di era modern kemarin ketika mau gunung Merapi meletus, berapa banyak yang mempersembahkan gadis di sana melalui Mbak Marijan. Berapa banyak yang dipersembahkan? Habis lebaran kan? Jelas-jelas perbuatan muslim. Habis lebaran. Apa hubungannya dengan Rasulullah? Ya kan kalau gunung Merapinya sudah dipotongkan kabel terus nggak akan jadi meletus. Ya gitu tuh. Belum tentu. Kalau jadi nggak ada. Dan yang terakhir ini ya banyak dilakukan oleh kita juga. Ria. Ya. Ria itu bahasa kitanya pamer. Beramal ingin mendapatkan pujian atau melakukan suatu ibadah hanya ingin mendapatkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bulan Ramadan itu biasanya di awal-awal banyak. Ya kita ini meskipun banyak muslim, ternyata jelang puasa mertuanya datang. Padahal biasanya dia tidak pernah puasa. Lalu dia puasa karena mertuanya datang. Sholat berjamaah karena ada mertua. Nah itu jelas beribadah karena mertua. Ini termasuk syirik kecil. Kalau kita mati pada saat itu, matinya jelas mati dalam keadaan syirik. Ini punya kamu ini. Dan masih banyak lagi termasuk yang sekarang di dunia akan terjadi. Banyak berapa meter orang yang berbuat syirik tanpa sadar, yaitu syirik intelektual. Lebih mendewakan ilmu pengetahuan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang banyak muncul namanya sesuatu dan sebagainya. Banyak yang datang kepada paranormal, ya, kepada orang dokter, kepada kiai dan lain sebagainya. Maka kita harus waspada, karena jangan sampai nanti kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan tidak berserah kepadanya atau sesuatu kita berserahnya. Allah, kami berjanji bagimu Allah, jiwa raga kami. Anak berapa? Karena malaikat itu, ya, cuman ya karena itu sudah menjadi lagu wajib di kita. Itu kalau secara tauhid jelas, kalau diyakini, apalagi dengan sepenuh hati kita melafazkan itu sudah muslim. Yang kedua, kenapa perbuatan muslim itu tidak dosanya besar dan tidak yang punya Allah kecuali dia bertobat? Karena memang menduakan Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah yang maha dan segala maha. Kalau ini diduakan dengan yang lainnya, ya tentu kita ayah saja, orang tua, kita membiayai anak, ya, membiayai segala. Lalu anak itu menduakan kita dengan orang lain. Itu karena juga termasuk istri itu juga melayani suami. Kalau diduakan dengan yang lainnya, belum tentu menerima dengan ikhlas ya. Jadi kalau diduakan siapa saja, karena Allah yang maha dari segala maha yang menciptakan, kalau dia ditandingi, ya jelas ini kelemahan yang sangat besar, kemurkaan yang sangat jelas tidak akan diampuni kecuali orangnya bertobat. Berbeda orang dengan yang berzina. Berzina termasuk dosa yang besar, tapi kalau dia bertobat dan zinanya itu dan dia siap untuk dihukum sesuai dengan hukum Islam itu, dia bisa hilang. Cuman kalau kita hukum rancang di Indonesia, pernah kan dulu
ada salah seorang anak buahnya. Kalau orang dari mana yang sudah tinggi tingkat sempurna, itu dia yang mengabdi mau beri sama Allah atau tidak. Bukan karena dia hanya mengabdi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Quran bukan semata-mata ingin mendapatkan pahala. Sholat tarawih bukan semata-mata ingin mendapatkan pahala, tapi mencari ridho Allah. Itulah yang kelas tingginya paling tinggi pahala itu kecil sekali. Akhir pengajian ini saya tidak mengusulkan. Saya pikir kita sudah bisa pulang semuanya sendiri. Dan terima kasih. Marilah kita akhiri kajian kita ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mahasiswa ya? Tahu ya?